Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Nama Dewi Persik kembali menjadi sorotan publik setelah unggahan terbarunya di media sosial menuai berbagai spekulasi. Postingan tersebut muncul tepat setelah mantan suaminya, Angga Wijaya, dikabarkan tengah menghadapi gugatan cerai dari istrinya. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun media sosial pribadinya, Dewi Persik menuliskan sebuah pesan bernada tegas yang menyinggung soal pengkhianatan. Ia menyiratkan bahwa seseorang yang pernah berkhianat pada dasarnya tidak akan berubah. Meski tidak menyebut nama secara langsung, kalimat yang ditulisnya dinilai cukup menohok dan langsung dikaitkan oleh warganet dengan kondisi yang sedang dialami Angga Wijaya. Lalu benarkah kalimat sindiran itu ditujukan buat Angga Wijaya? Benarkah juga sebelumnya Dewi Persik juga sempat dijodohkan oleh Eva Manurung dengan Vigon sang anak? Lantas seperti apa responnya? Sebelum digugat sang istri, seperti apa Angga Wijaya ungkap kebahagiaannya usai menggelar akikah kelahiran putri mereka sekaligus tasyakur rumahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Dewi Persik memposting sesuatu di akun sosial medianya tepat setelah mantan suaminya, Angga Wijaya, digugat cerai istrinya, Nurul Kamariah atau kerap disapa Anna. Keduanya diketahui menikah pada 23 Juni 2023 lalu. Namun baru sekitar 2 tahun lebih, sang istri sudah menggugat cerai pada akhir Maret 2026 lalu. Sang istri menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk masalah ini, dalam postingannya, Dewi Persik menuliskan pesan menohok. Orang yang mampu mengkhianati tidak berubah karena pasangan baru. Pola tidak berubah, hanyalah orangnya yang berganti. Jadi nggak mungkin iri pada yang menggantikan kita. Mereka hanya berada di posisiku yang dulu pernah aku rasakan. Lantas benarkah pesan Dewi Persik tentang orang yang mengkhianati tidak akan berubah itu ditujukan buat Angga Wijaya? Sebelumnya saat ditemui awak media, Dewi Persik sempat dilirik oleh Eva Manurung untuk menjadi istri dari Virgon sang anak. Dan pedangdut berusia 40 tahun, namun tetap cantik ini menganggapnya hanya sebagai candaan semata. Baginya, tanpa harus menjadi istri Virgon, ia tetap bisa menyayangi anak-anak sang penyanyi karena pada dasarnya Dewi Persik yang memang suka anak-anak. Kenyataannya, ia dan Virgon pun tak berjodoh karena kini Virgon sudah menikah dengan Lindi Fitriana. Dan seperti inilah respon Dewi Persik tentang perjodohannya dengan Virgon saat itu. Mi, soal Mami Eva yang tertarik sama Mami dijodohin sama Virgon gimana Mi? Ini seru-seruan aja Mi, seru-seruan aja Mi. Nah, Mami tuh kan orangnya memang sangat baik sekali gitu. Maksudnya tuh baiknya tuh care. Telepon saya tuh bisa 15 sampai 20 kali. Jadi kan saya ada dua handphone nih, satu buat kerja, satu buat pribadi. Nah, kebetulan Mami tuh punya nomor yang buat kerja, jadi teleponin terus. DP gak boleh sombong ya, Mama harus diangkat teleponnya. Kemarin ketemu sama Mama katanya mau ajakin jalan, ini aja mau jalan sama Virgon. Tapi Mami Eva menyebut Mami DP sebagai sosok menantu ideal dan idaman bagi anak ibu dari anak-anak ini Virgon, seperti apa Mami? Iya, disebutnya gitu maksudnya. Iya, cocok menjadi ibu dari anak-anak Virgon. Kan nggak harus menjadi nggak harus menjadi istri, maafnya Mami, kan maksudnya nggak harus menjadi istrinya Mas Virgon. Aku bisa kok menjadi mamahnya buat anak-anak, karena memang aku kan senang sekali sama anak-anak kecil. Aku sangat menghormati beliaunya gitu. Jadi intinya aku sangat menghormati, aku tidak ingin menyakiti hati siapapun, dan yang pastinya aku masih ingin bersilaturahmi sama Mami. Kalau mau dikenalin sama Mas Virgon juga ya nggak ada salahnya, namanya juga bersilaturahmi. Tapi untuk urusan pasangan nggak dulu. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, Angga Wijaya dan istrinya, Nurul Kamariah, mengungkapkan kebahagiaannya usai menggelar akikah kelahiran putri mereka, sekaligus tasyakur rumahnya.
Diketahui Nurul Kamariah melahirkan buah hati pertama mereka yang diberi nama Safia Anya Wijaya pada akhir Juli lalu 2024 lalu, dan di usia anak 1 bulan 3 hari mereka menggelar tasyakuran sekaligus akikah buat sang anak dipanggil Baby Anya yang merupakan singtan nama Ana sang ibu dan Angga sang ayah. Selain itu, Angga Wijaya juga menunjukkan realiti rumahnya yang luas dengan menunjukkan ruangannya satu persatu. Dari ruang makan, dapur hingga area kumpul keluarga di outdoor yang ada kolam renangnya. Acara hari ini itu adalah bertepatan dengan genap anak aku yang baru lahir itu 1 bulan 1 hari, 1 bulan 2 hari ya? 1 bulan 3 hari karena lahirnya tanggal 29 Juli, sekarang tanggal 1 Juli, Agustus, September. Ya, berarti udah genap 1 bulan 3 hari. Panggilannya Anya. Anya. Sebenarnya itu nama kita berdua singkatan. Singkatan nama kita berdua. Nama kita berdua. Ana dan Angga. Anya. Hari ini itu tasyakuran akikah sama tadi kan tasyakuran tuh udah cukur rambut juga ya. Tadi sama itu sunahnya. Terus tasyakuran tempat tinggal. Alhamdulillah. Semua berjalan lancar, tamu-tamu undangan juga alhamdulillah berkenan dengan hidangan kita ya Mom ya. Terus Pak Ustadz juga menyampaikan tausiahnya dengan santai, lucu, semuanya tersampaikan dengan baik tausiahnya. Dan sekarang apa ya, tadi udah beberapa juga yang kita berikan bingkisan pas pulang, hadiah kecil dari Anya buat teman-teman dan saudara-saudara undangan kita. Kayak gini dapurnya. Ini berantakan ya, maaf ya. Tuh, kita biasa masak kesini. Aku kebetulan suka masak, jadi aku biasa masak kesini. Aku bikin sambal, aku bikin tumis-tumisan. Ya begitulah kondisinya. Kalau di sana sih area servis buat cuci-cuci sama setrika-setrika. Iya, ini diperuntukkan untuk berenang. Kalau teman-teman, enggak sih sebenarnya yang sering pakai itu anakku. Kalau dia hobi banget, dia hobi berenang. Aku berenang, aku setelah pindah ke sini baru sekali aku cobain itu. Aku memang kurang apa ya, bukan nggak suka, tapi kayak nggak yang selalu. Dia kalau anakku yang kedua itu dia hobi banget berenang, bisa hampir setiap hari. Selain itu, Angga Wijaya dan sang istri juga ungkap syukur dan bahagia atas kehadiran baby Anya. Meski putri mereka lahir secara prematur di usia 33 minggu, karena itu sang istri tak bisa melahirkan secara normal, tapi dengan operasi cesar. Tetap saja sang anak memberikan kebahagiaan yang tak terkira buat keluarga mereka. Bahkan Nurul Kamariah sang istri juga menceritakan masa-masa kehamilannya yang tak mudah, di mana ia merasakan mual hingga 3 bulan usia kehamilan. Meski begitu, ia tetap merasa bahagia. Awal-awalnya mabuk berat. Sampai 3 bulan ya, habis itu udah deh. Aku sih sering kontraksi, terus sampai akhirnya melahirkan prematur di bulan yang memang belum seharusnya. Nah, sedihnya pas itu aja sih, sedihnya pas Anya di ruang NICU. Udah, setelah keluar ya udah bahagia aja jadinya, nggak ada sedihnya. Sesar, iya karena kan prematur 33 minggu. Nah, aku yang melihat pertama dengan kondisi seperti itu baru seumur hidup. Aku melihat bayi yang baru lahir. Aku prosesnya aku nggak ngelihat, tapi aku mendampingi di sana, ada gitu. Ya perasaan aku kayak campur aduk, antara sedih, antara senang, bersyukur. Aku nggak tahu mana yang harus aku dahulukan. Ini belum. Kebahagiaan apa nih? Aku mah bahagia tiap hari. Nggak mau sedih ya nggak sih? Iya. Kalau sedih-sedih nanti ini apa ya? Dibilang nggak bahagia ya? Apalagi nih? Pokoknya harus perbanyak bahagianya, bersyukur
bersyukur atas pemberian, bersyukur atas diberikan anugerah yang buat aku ya, itu buat aku tuh anugerah yang sangat luar biasa. Aku mempunyai momongan. Selanjutnya, sebelum menanggapi Angga Wijaya yang digugat cerai si Terinya, Dewi Persik juga pernah tiba-tiba murka. Benarkah karena pemberian THR darinya untuk masyarakat Jember yang dinilai masih kurang oleh netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, di tengah momen menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu, aksi berbagi juga dilakukan oleh pedangdut ternama Dewi Persik di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Kegiatan pembagian tunjangan Hari Raya atau THR kepada masyarakat yang awalnya bertujuan untuk berbagi kebahagiaan, namun berubah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam sejumlah video yang beredar, Dewi Persik tampak membagikan uang secara langsung kepada warga yang telah berkumpul. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan banyaknya warga yang datang untuk menerima THR darinya. Namun di sisi lain, muncul pula komentar-komentar miring dari sejumlah pengguna media sosial. Beberapa di antaranya menilai bahwa nominal THR yang diberikan dianggap kurang besar. Kritik tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan dengan sebagian netizen membandingkan aksi tersebut dengan kegiatan serupa yang dilakukan oleh figur publik lainnya. Maka seperti inilah momen Dewi Persik saat memberikan THR, lalu seperti ini pula penilaian netizen atas pemberian Dewi Persik tersebut. Udah siap, kita mau bagi-bagi zakat. Jadi kita bagi-bagi zakat, bukan sembako ya, tapi lebih ke zakat ya. Zakat buat keluarga besar di Tiang Katung, di Keranjingan. Jadi kita mau ke sana. Masyarakat Keranjingan, tetangga Grandpa, tetangga yang Katung. Jadi ada sekitar 8.000 orang. Kalau di tempat kamu ada berapa ribu orang, Mas? Ada berapa ratus, Mas? 200. Ada 200 di tempat Majapahit. Ya. Terus di tempat Mami Ada 200. ada 200. Jadi 8.400 ya, 8.000 Keranjingan. 2.400 di tempat masjid sama Mami. Oke, sekarang kita mau menuju sana dan ada anakku tersayang mendampingi, ayo Mas. Dan ada ponakan aku, hello dangdut. Si Gemoy cantik ya. Kita sekarang udah mau siap-siap. Ayo Teh, siap ya Teh ya, ayo. Mengetahui hal itu, postingan di sosial medianya, Dewi Persik tampak tidak tinggal diam. Ia memberikan klarifikasi dan meluapkan kekecewaannya terhadap komentar negatif yang beredar. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk niat tulus untuk berbagi. Ia juga menjelaskan perhitungan THR beserta dengan beras premium yang menurutnya seharga Rp8.000 yang kemudian ia bagikan kepada 8.400 orang atau satu kecamatan di Jember. Tak hanya di Jember, Dewi Persik juga memberikan bantuan sembako di Jakarta di kediamannya di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Oke bos, aku mau melaporkan kepada netizen seluruh Indonesia ya. Jadi biar nggak ketik-ketik capek banget ya. Ini saya kasih tahu, setiap tahun selalu dibully kan sama mereka. Di tempatnya Eyang itu 8.000 zakat. 8.000 zakat, di tempatnya Mami 200, tempatnya Mas Bing 200, jadi 400. Jadi satu orangnya itu dapat 15.000 plus 5 kg beras premium. Beras premium tuh harganya 85.000. Nah, tinggal dikalikan aja. Nah, itu untuk wilayah Jember. Untuk wilayah Jakarta, karena memang saya tinggal di Jakarta, terutama di Lebak Bulus, itu saya kasih sembako. Jadi harga 400.000 berupa sembako untuk 400 orang. Nah, khusus untuk RT saya, RW saya. Nggak sekecamatan, kalau di Jember kan sekecamatan karena 8.400 orang. Kalau kita kontenin ada videonya, nanti dibilang pamer, terus dikata-katain seperti sekarang. Tapi kalau misalkan kita nggak kontenin, nggak di videoin, dibilang kok nggak ada zakat, kok nggak ada sembako, kok nggak ada ini, kok nggak ada. Jadi
semua serba salah. Kasih salah, nggak ngasih salah. Jadi semua kebaikan-kebaikan kita itu kayaknya harus dipromosiin, harus dikasih lihat semua orang-orang biar kita itu dibilang orang baik gitu. Padahal nggak kayak gitu juga kan sebenarnya. Ya, dan saya nggak tahu nih akun-akun yang nggak jelas ini. Tak hanya itu, Dewi Persik juga menjelaskan saat dirinya yang selalu memberikan THR untuk masyarakat Jember atas permintaan ibunya, karena Jember adakah kota kelahirkannya. Kegiatan tersebut diketahui bukan pertama kalinya dilakukan oleh sang artis, karena merupakan kebiasaan berbagi kepada warga Jember. Menurutnya, tradisi tersebut sudah menjadi bagian dari bentuk rasa syukur sekaligus kepeduliannya terhadap warga sekitar. Dewi Persik juga menjelaskan mengenai konten yang sempat beredar di media sosial terkait kegiatannya tersebut. Ia menegaskan bahwa pembuatan konten itu juga dilakukan atas permintaan sang ibu. Jadi ibu saya itu udah saya bilang, saya kan tinggalnya nggak di Jember sekarang. Saya tinggalnya di Jakarta. Saya cuma lahir di Jember. Sebenarnya nggak wajib saya kasih 8.400 buat orang-orang yang nggak kenal. Tapi ibu saya bilang, kamu lahir di Jember, papimu dulu turun-temurun. Semenjak almarhum itu ada, eyang kakung kamu juga, eyang kakung khotir, keranjingan juga ada. Kamu harus bisa nurut sama orang tua. Karena harta itu tidak akan habis, kasih lah buat buat orang-orang yang ada di sini. Entah pengen mendapatkan viewer, entah pengen dapat apa ya, semoga Allah akan membalas semua apa yang dilakukan. Karena lucu banget, yang di video, yang di foto itu cuma gambar ibu aku saja sama saya dan uang 15.000, tapi gambar berasnya nggak ditunjukin. Nah kan berarti kan memang sengaja supaya kan, apalagi netizen plus 62 udah langsung nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti videonya panjangnya, udah dikata-katain sekelas DP gini, sekelas DP gini. Lah, manusia tak bersyukur, kau pantas kau miskin terus tiap hari. Kalian itu kan baru lihat 3 tahun 4 tahun ini. Itu pun saya lakukan karena saya disuruh sama mami saya dan eyang kakung saya Ustadz Khotir. Nah kalian ngapain aku ke Ustadz yang lain? Eyang kakung aku aja Ustadz, kakak saya aja Ustadz. Ngapain saya ke yang lain gitu loh. Lalu seperti apa juga penjelasan Dewi Persik terkait alasan dirinya yang harus memberikan THR namun masih dihujat netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Bukan hanya dihujat di momen Idul Fitri tahun ini saja, tapi di tahun sebelumnya, Dewi Persik juga memberikan THR dan tetap dihujat netizen. Lalu Dewi Persik pun menjelaskan bahwa memberikan THR adalah tradisi keluarga besarnya, turun-temurun dari almarhum ayahnya. Jadi bukan hal baru, tapi sudah berlangsung lama, sejak sebelum dirinya menjadi seorang artis. Bukan apa, karena tahun kemarin kan saya ngasih 10.000 plus 5 kilo beras. Ya kan, dibully lagi yang zaman dulu. Itu pun 8.000 orang sebenarnya, 8.400 sama. Ya, terus kemudian sekarang dibully lagi, naik 5.000, 15.000 plus 5 kilo beras. Jadi satu orangnya 100.000. Sebenarnya satu orangnya ya 100.000. Ini jadi bukan karena Dewi Persik jadi artis ya, makanya jangan banding-bandingin. Sebelum saya jadi artis, kalau kalian itu tahu yang namanya Muhammad Adil, itu adalah almarhum papi saya. Itu dikenal sebagai tuang takur dan suka bagi-bagi. Jadi itu sudah menjadi tradisi. Bukan karena Dewi Persik jadi artis baru kita bagi-bagi, enggak. Sebelum Dewi Persik jadi artis, kalau misalkan orang Sumbersari dan Keranjingan itu ibaratnya masih hidup, mereka jadi saksi. Dalam postingannya, Dewi Persik juga mengomentari seorang ustadz yang tiba-tiba menyebut bahwa dirinya mendatangi ustadz tersebut agar hidupnya tidak susah. Dalam postingan di sosial medianya, disebut bahwa ustadz tersebut menawarkan netizen agar mendatangi dirinya, seperti yang dilakukan Dewi Persik demi bisa menjadi kaya raya. Tak terima, maka beginilah ungkapan di sosial media Dewi Persik terkait hal tersebut. Orang tuh kalau nggak bawa nama Dewi Persik tuh kayaknya nggak enak ya. Ada lagi barusan ngaku-ngaku ustadz siapa itu ya? Nggak tahu itu ustadz-ustadzan kayaknya ya. Hai barang siapa yang miskin, yang banyak utang nggak bisa bayar utang. Hei barang siapa yang kekurangan, kesusahan hidupnya, berjumpa dengan saya seperti Mbak Dewi Persik datang ke saya. Ini tuh masih suasana lebaran loh. Baru 2 hari
Sehari aja kemarin udah dihajar mati-matian gara-gara zakat. Hari ini ada lagi orang-orang yang ngaku ustadz mengatakan Dewi Persik datang ke dia untuk biar kaya raya. Allahu Akbar, gak kelar-kelar manusia-manusia ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.